Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indria Veronica, NIM P18083, mahasiswa Universitas Kusuma Usada Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit gastritis. Definisi gastritis adalah suatu peradangan yang terjadi pada mukosa lambung atau lapisan dinding dalam pada lambung. Kemudian gastritis dibagi menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Untuk gastritis akut, yaitu terjadi secara mendadak, yaitu berkisar kurang dari 3 bulan. Kemudian untuk gastritis kronis terjadi sudah menahun atau sudah lama, yaitu lebih dari 6 bulan. Untuk tanda dan gejala pada penyakit gastritis yaitu nyeri pada ulu hati, mual, muntah, tekanan darah menurun, kemudian keringat dingin, kemudian nadi cepat, kadang berat badan juga menurun, kemudian nafsu makan juga menurun atau tidak nafsu makan, kemudian perut terasa kembung. Penyebab terjadinya gastritis atau sakit emah yaitu biasanya pola makan tidak teratur, kemudian sering makan makanan yang tidak sehat atau yang mengandung asam, kemudian suka makanan yang pedas, kemudian suka makanan yang banyak mengandung gas, atau semisal sayuran nangka, sawi, kol, dan sejenisnya. Kemudian suka minum kopi, kemudian biasanya stres, kemudian suka minuman yang beralkohol, kemudian kebiasaan merokok, kemudian untuk penyebab fisiologinya yaitu disebabkan karena kuman. Kuman ini disebut dengan kuman Helicobacter pylori. Biasanya terjadi kuman ini menyebabkan penderita mengalami penyakit gastritis. Baik, ada beberapa bahaya jika emah atau gastritis tersebut tidak ditangani dengan segera, yaitu ada perdarahan pada saluran cerna, kemudian ada luka pada dinding lambung, kemudian ada kebocoran pada dinding lambung, kemudian ada gangguan penyerapan makanan, serta biasanya juga mengakibatkan kanker lambung. Baik, ada beberapa cara untuk mencegah dan mengatasi penyakit MAH ini atau sakit MAH atau gastritis ini. Yang pertama, kita harus mengatur pola makan kita setiap 2-4 jam. Kemudian mengurangi makanan yang mengandung kafein, beralkohol, kemudian yang bersoda, kemudian makanan yang pedas, asam, dan yang bergas. Kemudian menyediakan makanan ringan. Kemudian setelah itu kita harus mengatur emosional kita. Jika kita mengalami stres, kita harus mengurangi stres itu. Kemudian selanjutnya segera minum obat jika emah atau gastritis itu penyakit emah atau sakit emah itu timbul. Kita harus segera minum obat jika keluhan itu timbul. Kemudian minum air hangat manis sebelum makan jika terasa mual. Kemudian makan makanan yang agak lunak, karena orang yang mengalami peradangan pada lambung pasti akan makanan yang sangat asam, makanan yang keras atau yang tidak bertekstur lunak akan mengiritasi dinding lambung. Jadi disarankan untuk yang mempunyai penyakit MAH atau gastritis untuk mengkonsumsi makanan yang berlunak. Setelah itu makan dengan porsi yang sedikit tapi sering. Nah, itu biasanya sangat efektif untuk yang penderita penyakit MAH atau penyakit gastritis. Kemudian beri kompres air hangat jika terjadi nyeri pada ulu hati. Kemudian minum susu untuk menetralisirkan asam lambung, karena susu ini bisa menetralisirkan asam lambung yang meningkat di lambung. Baik, di sini akan saya jelaskan terkait pengaturan makanan untuk penderita gastritis.
Nah, untuk penderita gastritis itu kita sediakan sumber karbohidrat. Nah, yang dianjurkan di sini yaitu sumber hidrat arang seperti nasi tim, bubur roti gandum, makaroni, jagung, kentang, ubi, dan talas. Kemudian yang dibatasi dalam lingkup karbohidrat ini biasanya mie, roti putih yang terutama ya, roti putih, ketan, kue-kue, cake, biskuit, dan pastries. Nah, itu jenis-jenis makanan yang dibatasi dan yang dianjurkan sudah saya jelaskan yang di atas. Baik, untuk selanjutnya yaitu sumber protein. Nah, untuk sumber protein yang pertama ini hewani. Nah, yang dianjurkan di sini yaitu daging tanpa lemak, kemudian ayam tanpa kulit, kemudian ikan, putih telur, kemudian susu rendah lemak. Dan untuk protein yang dibatasi di sini yaitu daging tanpa lemak 1 kali per miligram, kemudian ayam 3 kali per miligram, bebek, sarden. Nah, ini kan makanan kaleng kan, jadi ini cukup dibatasi saja. Kemudian dan kuning telur cukup 1 kali per minggu. Nah, ini protein yang dibatasi untuk penderita penyakit gastritis. Kemudian yang dihindari di sini yaitu daging berlemak, kemudian jeroan, kemudian sosis, daging asap, gaje, otak, kepiting, kerang, keju, susu yang full cream. Nah, itu makanan protein yang dihindari untuk penderita penyakit gastritis. Baik, selanjutnya untuk sumber protein yang nabati. Nah, di sini kita menganjurkan tempe, tahu, kacang hijau, kedelai. Nah, kemudian yang sumber protein yang nabati yang dibatasi di sini yaitu tempe, tahu, kacang hijau, kemudian kedelai. Nah, di sini kita boleh memakan makanan tersebut, namun kita mengurangi batas makanan tersebut. Jadi dalam protein ini kita tidak harus makan makanan tersebut tiap hari, jadi kita batasi berapa minggu sekali atau ya dalam sehari kita makan berapa kali itu tempe, tahu atau dan sebagainya. Kemudian untuk protein nabati yang dihindari di sini yaitu kacang merah, kemudian oncom, kemudian kacang mente. Di sini makanan tersebut yaitu makanan protein yang protein nabati yang dihindari. Baik, selanjutnya yaitu sayuran. Nah, sayuran yang di sini kita jelaskan yaitu sayuran yang perlu dikonsumsi oleh penderita gastritis. Nah, yang dianjurkan yaitu sayuran yang tidak menimbulkan gas, misalnya bayam, buncis, labu kuning, labu siam, wortel, kacang panjang, tomat, gambas, kangkung, kecipir, kemudian daun kacang panjang, kemudian daun kenikir, kemudian ketimun, kemudian selanjutnya daun selada dan toge. Nah, ini makanan yang dianjurkan untuk penderita gastritis. Selanjutnya makanan yang perlu dihindari nih, sayuran yang perlu dihindari untuk penderita gastritis atau yang mempunyai penyakit MAH. Nah, yaitu sayuran yang dapat menimbulkan gas seperti kol, kembang kol, lobak, sawi, nangka muda, dan sayuran mentah. Nah, ini perlu dihindari untuk yang mempunyai penyakit gastritis. Nah, kemudian selanjutnya buah-buahan. Nah, buah-buahan yang kita anjurkan di sini yaitu buah-buahan atau sari buah, misalnya jeruk, apel, pepaya, melon, jambu, pisang, alpukat, belimbing, dan mangga. Nah, ini jenis buah-buahan yang dianjurkan. Kemudian buah-buahan yang dihindari yaitu buah yang dapat menimbulkan gas dan tinggi lemak. Nah, ini misalnya itu seperti durian, kemudian nangka,
cempedak, nanas, kemudian buah-buahan yang diawetkan. Nah, ini tidak baik, atau bisa kita coba untuk menghindari yang memiliki penyakit gastritis. Nah, ini contoh sayuran dan buah-buahan. Baik, selanjutnya yaitu terkait minuman. Nah, minuman yang perlu dihindari untuk penderita gastritis yaitu minuman yang beralkohol dan bersoda. Kemudian untuk jenis bumbu, nah ini kita menganjurkan bumbu dapur atau bumbu, kalau ibu-ibu yang suka memasak gitu kan, atau orang-orang yang suka memasak, nah terus mempunyai penderita atau penyakit gastritis. Nah, yang di sini kita anjurkan yaitu garam, kecap, kunyit, laos, terasi, seledri, kayu manis, cengkeh, bawang merah dalam jumlah terbatas tapi ya. Nah, itu bumbu dapur atau bumbu-bumbu masak yang dianjurkan. Nah, di sini untuk bumbu yang yang perlu dihindari atau yang tidak dianjurkan yaitu cuka, merica, cabai, acar. Nah, di sini kan lebih dominan asam dan pedas kan di sini. Jadi kita mengurangi atau lebih menghindari jenis bumbu dapur tersebut. Nah, kemudian untuk jenis lemak yang perlu kita anjurkan untuk penderita gastritis yaitu kalau ibu-ibu suka memasak dengan rendang atau opor itu kan pasti lemak gitu kan, banyak lemaknya. Nah, di sini yang kita anjurkan santan encer. Nah, di sini santan yang encer, jangan santan yang kental gitu. Kemudian minyak. Nah, minyak ini yang tidak untuk menggoreng, jadi bukan bekas menggoreng telur atau goreng ikan, jadi benar-benar baru. Kemudian margarin, kemudian mentega. Nah, ini lemak yang dianjurkan oleh kita selaku memberikan Menkes. Kemudian lemak yang perlu dihindari yaitu santan kental. Nah, kemudian goreng-gorengan. Nah, ini sangat kalau bisa kita menghindari makanan yang berlemak seperti ini dan santan yang kental tersebut. Jadi kalau bisa kita masak santannya sedikit lebih encer gitu kan. Nah, ini merupakan jenis minuman, bumbu dan lemak yang perlu kita pilih untuk penderita gastritis. Baik, cukup sekian pendidikan kesehatan terkait penyakit gastritis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.